kantor, dan lain-lain. Ya, karena dia baru mau membuka perusahaan, membuka usaha jasa jahit, sehingga di transaksi pertama ini ada investasi yang dilakukan oleh pemilik usaha, yaitu Ibu Betty. Nah, bisa dilihat kan di sini tanggal 1 Mei. Di sini ada tanggal 1 Mei, Ibu Betty menginvestasikan dana pribadinya sebesar 30 juta. Nah, dengan membuka rekening Bank BRI untuk usaha jahitnya. Ya. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Persamaan akuntansinya seperti apa sih kalau dalam pengaplikasiannya? Ya, aktiva sama dengan utang tambah modal. Ini ekuitas ya. Nah, jadi di sini ada aktivanya sama dengan 30 juta, utangnya Ibu Betty belum ada, berarti ini masih kosong, dan ekuitasnya sama dengan 30 juta. Ingat, persamaan akuntansi aktiva sama dengan ekuitas atau modal. Aktiva sama dengan ekuitas atau modal. Nah, aktiva di sini sama dengan 30 juta, yaitu modal awal, kemudian sama aktiva di sini sama dengan modal awal. Nah, di sini dapat kalian lihat modal Ibu Betty sama dengan 30 juta. Ya, saldonya, untuk saldonya 30 juta di kas, begitu juga saldonya di modal sama dengan 30 juta. Nah, paham sampai di sini adik-adik? Pepi gimana, paham? Ya, Bu, paham. Ya, Bu, paham. Ya, Bu, paham. Oke, jadi transaksi kedua, pembelian peralatan tunai. Jadi, pembelian peralatan tunai. Jadi pada tanggal 3 Mei 2019, Ibu Betty membeli peralatan jahit seharga 16 juta secara tunai. Nah, adapun persamaan akuntansinya adalah kas tambah peralatan jahit sama dengan utang tambah modal Ibu Betty. Nah, di sini ada dipisah. Untuk aktivanya sendiri dibagi jadi dua. Pertama, aktiva berupa kas yang 30 juta, kemudian berkurang karena pembelian peralatan jahit 16 juta. Jadi sekarang aktivanya Ibu Betty berupa kas 14 juta dan peralatan jahit 16 juta. Nah, di sini ada utang usaha masih kosong karena dia belum ada melakukan peminjaman dari pihak luar seperti bank, dan modal Ibu Betty di sini tetap dihitung 30 juta. 30 juta ini adalah penambahan dari peralatan jahit dengan kas yang sisa 14 juta. Soalnya Dek, di sini 14 juta ya. Nah, 14 juta. Jadi di sini 14 juta ditambah 16 juta peralatan jahit dan modalnya tetap 30 juta. Paham sini, Dek? Nah, Ya, Ibu. Ya, paham. aktiva itu, jadi aktivanya Ibu Betty itu terbagi jadi dua, peralatan dan kas. Yang totalnya modalnya itu adalah 30 juta. Oke, kita lanjut. Transaksi ketiga. Di transaksi ketiga ada pembelian perlengkapan secara kredit. Perlengkapan dan peralatan serta kas itu tetap masuk kategori aktiva. Jadi peralatan, perlengkapan tetap masuk kategori aktiva. Apa-apa saja itu yang berupa perlengkapan. Nah, karena Ibu Betty membuka usaha jahit, jadi perlengkapan yang dia butuhkan adalah benang, jarum, terus meteran, kan kalau di usaha jahit kan kayak gitu ya, benang, jarum, meteran, dan lain sebagainya. Nah, secara kredit sebesar 3 juta dari toko Glory. Oke. Adapun persamaannya dapat adik-adik lihat di sini berupa kas 14 juta, peralatan jahit 16 juta, dan di sini ada perlengkapan sebesar 3 juta. Nah, modalnya Ibu Betty tetap 30 juta. Nah, kenapa? Karena di sini utang usaha, tapi ada penambahan di sisi utang karena pembelian 3 juta secara kredit. Jadi,
Walaupun di sini ada perlengkapan 3 juta, tapi itu masuk di sisi aktivanya. Dan di sisi utang serta ekuitas harus tetap diakui sebesar 3 jutanya. Sampai di sini paham, Dek? Paham ya? Oke. Kemudian bagaimana dengan transaksi pendapatan tunai? Nah, kalau transaksi pendapatan tunai di sini tanggal 10 Mei 2019, Ibu Betty itu menyelesaikan beberapa pekerjaan jahit seragam sekolah, dan dia memperoleh pendapatan tunai sebesar 400.000. 400.000 adalah pendapatan adalah sesuatu yang meningkatkan kas. Jadi kas yang tadinya ada 14 juta bertambah 400.000 rupiah menjadi 14.400.000. Peralatan jahit tetap 16 juta, perlengkapan tetap 3 juta, dan kemudian utang tetap 3 juta, modal Ibu Betty 30.400.000. Oke. Nah, di transaksi terakhir ada transaksi 5, itu pembayaran beban secara tunai. Nah, ini adalah sesuatu hal yang mengurangi modal. Tanggal 15 Mei 2019 dibayar sewa ruko yang digunakan untuk usaha sebesar 1 juta. Saldo terakhir kita kan 14 juta kan? Iya kan? Saldo terakhir kita 14 juta, berarti di transaksi kelima saldo 14 juta. Oke. Berkurang sebesar 1 juta jadi 13.400.000. Kemudian peralatan jahit 16 juta, perlengkapan 3 juta tetap, utang usaha juga tetap, dan modal Ibu Betty dikurangi 1 juta, yang tadinya 30.400.000, itu dikurangi 1 juta menjadi 29.400.000. Oke, sampai di sini paham adik-adik? Ya, Bu, paham. Paham ya, Dek ya? Saya rasa untuk transaksi 1-5 bisa kalian jadikan contoh, dan transaksi selanjutnya bisa kalian kerjakan secara mandiri. Nanti kalau kalian sudah selesaikan, kita bahas bersama-sama. Boleh gitu? Bisa ya? Iya, Ibu. Ya. Ya, bisa, Oke, Bu. kalau begitu, Ibu kasih waktu buat kalian sekitar sejam untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Untuk saat ini Ibu akhiri dulu. Nanti kalau seandainya kalian ada yang ingin kalian tanyakan, boleh di WA atau di SMS kalau yang nggak punya WA kan, untuk bertanya tentang materi akuntansi dengan persamaan akuntansi. Oke, Dek. Ibu akhiri, Ibu, baik. dan kalian silahkan untuk membahas secara mandiri tugas-tugas yang Ibu berikan. Oke, Ibu share tugasnya di Google Classroom ya adik-adik. Boleh? Ya, Ibu. Iya, Bu. Ya, makasih, Iya, Dek. Bu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.